Sobat Muda, selamat malam. Kali ini kita berada di podcast UKKPK Boys. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, bareng gue Aren. Di malam minggu ini kita bakal bercerita bareng. Tentunya di segmen UKKPK Boys bercerita. Nah, cerita ini itu tentang mistis ya, nuansanya sedikit mistis. Karena ini didapat dari pengalaman salah satu viewers kita, yaitu Mr. Blue. Nah, Mr. Blue ini itu merupakan salah satu mahasiswa baru Universitas Negeri Padang. Dekat banget ya sama kita ya. Ya, untuk intelektual muda semuanya yang kepo akan cerita dari Mr. Blue ini apa gitu, kita langsung aja ya tanpa berlama-lama ke ceritanya. Let's go. Ceritanya itu dimulai dari ya namanya kita mahasiswa baru ya pasti ada kayak temu ramah gitu sama senior. Nah, acara itu dinamakan dengan makrab, malam keakraban. Di acara ini tentunya kita ngelaksanainnya di malam hari. Di malam hari yang mana kita bakal disuruh kayak jurit malam gitu loh. Jurit malam dan kita dikasih sebuah misi. Aduh, misi apaan ya? Misi dapetin hati orang gak sih? Enggak. Belum nyampe ke misi itu sih. Nah, misinya itu kita disuruh nyari craft di sebuah gedung fakultas yang mana kata orang-orang sih gedung itu ngeri gitu loh. Ya, banyak ya, pokoknya auranya tuh serem gitu loh. Dan untuk ini kita tuh dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang mana kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Nah, pas banget nih, aku Blue itu bersama dengan 2 orang teman aku, Green dan juga Red. Nah, kami kan satu kelompok dan pas banget kelompok kami ini masuk paling akhir di dalam gedung itu, ke dalam gedung itu. Masuk paling akhir ya namanya orang terakhir gitu kan ya, pasti ya rada-rada lah ya gitu. Nah, kami masuk nih, awalnya kami masuk ke dalam gedung lewat pintu masuk. Nah, kami berada di tengah-tengah. Nah, sebelum masuk kita tentunya mengamati dulu dong. Kita amati, kita lihat, kita telah, kita raba. Jangan sampai diraba dong. Enggak, dilihat aja sih. Kita lihat sekeliling. Nah, ternyata si Green, teman aku Green, itu kayak tertawa terbahak-bahak melihat sebuah lukisan. Yang nggak tahu siapa yang diketawain, tapi kayak ketawa aja gitu. Dan aku penasaran dong. Aku ngelihat ke lukisan itu. Ternyata yang diketawain si Green itu tuh ya gambar lukisannya. Tapi yang bedanya itu loh, lukisan itu di saat sore hari kita ngelihatnya tuh vibes-nya biasa aja. Tapi di saat di malam hari ini kita ngelihat, aduh, auranya udah mulai gelap gitu loh. Kayak mistis, kayak serem pokoknya deh. Dan bulu kuduk aku juga ikut merinding ngelihatnya gitu loh. Apalagi si Red udah merinding nih gitu. Berada di gedung itu baru, padahal kita baru masuk gitu loh. Dan ya karena kita sibuk ngamatin lingkungan sekitar, tiba-tiba aja nih kita ngedengar suara kayak kursi jatuh gitu dari lantai atas. Kayak bunyinya tuh bedebuk gitu. Bunyinya gitu ya. Nah, karena penasaran, kita langsung aja ke atas. Tapi si Red ini ngenahan kami. Dia bilang tuh gini, jangan dong ke atas, takut nih, suasananya udah gak baik nih rasanya gitu. Kita balik keluar aja yuk, gak usah kita lanjutin misinya gitu. Dan aku yang udah terlanjur masuk sama Green juga, ya nggak mau dong, masa ya langsung keluar, kita belum ada dapetin apa-apa, keluar aja gitu. Kan udah basah nih, ya udah basahin aja semuanya gitu, ya nggak sih. Nah, karena aku berusaha bujuk si Red, aku berusaha bujuk bilang, aduh udah nggak apa-apa, kita positive thinking aja, nggak bakal ada apa-apa kok, karena kan kita juga diawasin dari luar juga sama kakak abang seniornya gitu kan ya. Ya udahlah, karena si Red ini nggak mau debat ataupun adu bacot bareng kita gitu, dia ngikut aja deh, udahlah. Dan karena posisi bunyinya tadi itu di lantai 2, otomatis kita naik tangga dulu dong. Kita naik tangga, naik setapak demi setapak, aduh kayak apa aja gitu ya, setapak demi setapak. Kita naik ya, suasananya ya kalau ada musik-musik gitu ya, mungkin udah mirip film horor banget gitu. Kita naik sampai kita di lantai atas, lantai 2. Nah, pas di lantai 2 kita nggak langsung ngapa-ngapain, kita ngeliat sekitar dulu nih. Kita ngeliat sekitar, ternyata tiba-tiba aja ada kucing hitam yang lewat di depan kita. Dan itu dia tuh keluar dari ruangan kelas. Nggak tahu ya ada apa di ruangan kelas itu gitu loh.
Nah karena namanya kucing hitam, yang mana kita tahu kalau kata orang sih kucing hitam ini kucing yang nuansanya mistis gitu ya, mistis gitu, kayak ya horor serem gitulah ya. Nah karena penasaran nih, Bulu nih orangnya emang penasaran banget. Emang apa ya, apapun yang aneh, apapun yang merasa apa ya, ada yang suatu hal yang aneh pokoknya deh, itu harus dicari tahu sampai tahu gitu loh. Gak boleh sampai berhenti di sini aja, harus sampai ke akar-akarnya gitu. Dan mau tidak mau Green sama Red ya udah ngikutin aja, ngikutin Blue ini ke ruangan kelas tadi, tempat kucing tadi itu keluar gitu. Sampai ya kami berjalan sedikit demi sedikit gitu ya, ngesot nggak nyampe ngesot juga, jalan nyampe lah kami di pintu ruangannya, pintu ruangan kelas itu. Pintu ruangan kelas itu tuh kebuka sedikit sih, kebuka dikit. Ya kami ngintip dulu karena kami nggak tahu nih apa sih di dalam ruangan ini isinya gitu. Kami ngintip dan perlahan-lahan kami buka nih pintunya. Kami buka, tiba-tiba kami dikejutin sama bayangan hitam yang lewat dari depan ke belakang. Itu kayak melintas aja gitu. Itu kayak ya kami yang masih awam akan hal-hal itu ya takut dong. Langsung aja kami bertiga lari ke bawah tanpa mikirin apapun lagi, entah apa yang ketinggalan nggak tahu. Yang penting kami langsung lari ke bawah tempat pertama kami masuk tadi. Ya kami lari ke bawah, nyampe di bawah ya kita stabilin napas dulu dong. Kita stabilin napas dulu, atur napas dulu biar tenang, biar jantung ini nggak rasanya mau copot lagi gitu loh. Sampai udah tenang, udah adem, udah ya si Red ini mulai lagi berulah. Dia bilang, udahlah guys, gak usah lanjutin ini lagi, udah sampai sini aja, kita keluar aja lagi gitu. Ya aku yang gak mau sampai di sini aja, yang mau lanjut sampai emang dapetin scruff tadi, ya aku tetap keras kepala dong gitu. Aku nggak mau, kita udah terlanjur masuk loh gitu, masa ya berhenti di sini dan nggak dapetin apa-apa, kayak percuma banget nggak sih apa hal yang udah kita rasain dari tadi gitu loh. Dan ya udahlah, si Red ini ya tanpa malas untuk beradu pendapat lagi sama kita berdua, dia ngikut aja. Dan selama 15 menit kami mencari, ternyata kami dapetin scruff ini. Ternyata letaknya itu di lantai 2 dekat WC lagi. Aduh, WC, ada-ada aja ya senior ini letaknya di WC. Yang mana itu emang pusatnya banget gak sih, akarnya banget gitu loh. Ya udahlah ya, dan kami udah dapetin scruffnya ini. Kami bangga dong. Ya karena udah nyelesain misi yang dikasih sama kakak bang seniornya. Kami turun deh ke lantai 1. Udah selesai nih nemuin scruffnya udah didapetin. Turun ke lantai 1. Sampai turun, keluar dari gedung. Ya kami hampirin seniornya dong, karena kami udah berhasil nih dapetin scruffnya. Samperin seniornya. Sambilan kami nanya, karena tadi kan ada suatu hal yang apa ya, di luar pikiran kita gitu loh, terjadi ke kita gitu. Kami nanya kalau tadi sempat di ruangan kelas itu ada bayangan hitam yang kayak ukurannya kayak manusia dewasa gitu loh, yang melintas di dalam ruangan kelas itu. Kami kira kan awalnya tadi itu senior yang lagi berjaga-jaga ataupun yang lagi iseng. Terus senior ini ngejawab pas kami nanya bahwasanya nggak ada senior ataupun siapapun di situ sejak jam 5 tadi. Udah clearing tempat gitu loh. Emang nggak ada orang di dalam gedung itu. Aduh, kami ya apa dong? Ketakutan dong. Bulu kuduk nih udah merinding nih. Kayak ngerasa ada yang ngikutin. Ya udahlah ya, daripada kita umbar-umbar cerita ini, ya kita simpen aja untuk diri kita dan jadiin pengalaman aja sih. Sampai besoknya aku demam, aku sakit, dan biasanya orang-orang nyebut ya aku tuh lagi tasapu. Bahasa orang sini tuh tasapu. Aduh, tasapu ya, aku takut ya. Tasapu tuh kayak istilah kita tuh ngeganggu mereka gitu, mereka ini dalam tanda kutip gitu loh. Dan biasanya orang-orang di sini itu ngobatinnya ke orang pandai gitu. Tapi ya aku yang nggak percaya akan hal-hal itu, ya udahlah, aku beribadah ke Allah aja ya, ke Tuhan aja ya, beribadah ke Tuhan ya. Aku ngaji, aku sholat dan sebagainya. Aku minum obat juga karena kan kondisi tubuh aku juga lagi lemah ya. Ya udah,
Terus sampai akhirnya ya alhamdulillah aku kembali sehat gitu. Aduh seru banget ya ceritanya ya, tentang pengalaman jurit malam di malam makrab gitu, malam keakraban di gedung tua, gedung misteri, gedung aneh, gedung mistis namanya gitulah ya. Itu cerita dari Blue gitu. Oke guys, itu cerita dari Mr. Blue ya, salah satu viewers kita yang mana lokasinya tuh dekat banget sama kita. Dan aku mau sedikit review nih ya, review mengenai pengalaman Blue terhadap hal-hal mistis gitu di sini. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan aku ya, apapun dimanapun tempat kita berada saat ini itu yang namanya makhluk halus itu memang ada. Dimanapun kita berada, baik itu di masjid sekalipun, itu memang ada penghuninya gitu loh. Jadi dari dari yang Mr. Blue sampaikan, yang udah kita bacain juga tadi ya ceritanya, itu menurut aku sih hal biasa. Tapi di saat kita yang nggak pernah ngerasain hal itu, yang nggak pernah pokoknya yang ngelihat hal itu yang pertama kali ngelihat gitu kan, pasti ada shocknya juga ya, shock, takut dan merinding pastinya. Sampai Blue itu sendiri pun kayak tersapu gitu loh guys gitu. Jadi ya kalau dari pandangan aku sih, teman-teman di sini harapnya agar tidak mengganggu aja gitu loh. Mereka punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Nah dimanapun kita berada selalu ingat aja sama yang di atas, dan juga untuk berkata ataupun berucap, apalagi di tempat-tempat yang mana orang-orang bilang itu tempat-tempat yang gak boleh bicara sembarangan, itu tolong dijaga ucapannya gitu. Terus juga di saat kita pergi kemanapun itu tempatnya ya, harus jaga sikap di situ. Kita harus jaga sikap, kita harus jaga omongan, pokoknya apapun kita jaga gitu loh. Dan di kampus ini WNP aku juga gak lazim untuk hal-hal kayak gini sih, kayak itu hal biasa karena WNP ini kan ya sebuah aku nggak tahu sih sejarah WNP ini kayak gimana, tak awalnya ini bekas apa kita juga nggak tahu gitu loh. Tapi namanya gedung, yang mana gedung ini luas ya, apalagi untuk mahasiswa itu ditempatin itu untuk belajar doang gitu loh, pasti banyak yang kosong lah, banyak yang inilah itulah, dan itu emang tempat bersarangnya mereka gitu. Jadi untuk hal-hal yang Blue dapetin dan temuin, lihat juga, itu hal yang biasa sih menurut aku. Tapi aku berdoa sih agar dijauhin deh sama hal-hal yang kayak gitu. Dan namanya aja kita jurit malam ya, malam lagi di sebuah gedung lagi dan gak ada orang, itu hal wajar sih bagi aku. Karena malam itu tuh tempat mereka, kayak ibaratnya nih, kalau kita kan beraktivitas di siang hari, kalau mereka tuh di malam hari gitu. Mereka di malam hari beraktivitasnya. Jadi kita tiba-tiba ke tempat mereka dan kita ngeganggu mereka gitu loh. Makanya mereka kayak menampakkan diri kayak, duh ini wilayah aku nih gitu, kenapa kalian di sini gitu, padahal ini udah nggak jamnya kita untuk berada di gedung itu gitu. Itu tuh waktunya mereka, jamnya mereka gitu. Ya itu aja sih bagi aku. Jadi untuk teman-teman semuanya yang berada di kampus ataupun dimanapun itu, di saat malam hari harus hati-hati dan tentunya harus ada teman ya, jangan sendirian. Karena kalau sendiri tuh ya, kalau kita hilang gimana, siapa yang tahu, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi emang harus bareng-bareng sama yang lain gitu. Kalau kita mau ke kampus juga, mau kemanapun itu tempatnya gitu. Ya itu aja sih review dari aku mengenai cerita dari Blue. Keren sih pengalamannya yang nggak pernah aku pribadi aku rasain, aku nggak pernah ngerasain itu. Dan aku berdoa agar aku nggak pernah ngalamin hal itu gitu loh. Aku berdoa banget supaya nggak ngalamin hal itu. Oke, intelektual muda, tadi ya cerita kita di malam minggu ini, mengisi malam minggu intelektual muda semua, apalagi yang jomblo gitu ya, dengan cerita-cerita mistis, cerita hantu. Bukan hantu lagi deh, cerita mistis aja ya, karena kalau nyebut hantu ntar dia datang gitu loh, jangan sampai. Dan gimana perasaan intelektual muda semuanya setelah mendengarkan cerita mistis kita dari pengalaman Mr. Blue gitu? Gimana, ada yang bulu kuduknya udah merinding belum? Atau ada yang sampai ke bawah mimpi? Ya belum dong, karena teman-teman di sini belum tidur ya, mana bisa ke bawah mimpi gitu lah ya. Tapi kita kan nggak tahu nanti, mana tahu nanti ke bawah mimpi. Tapi jangan deh, kita doa aja ya.
Itu makanya tahu-tahu muda jangan lupa kalau sebelum tidur itu kita tuh doa dulu gitu. Kita doa dulu biar kita dilindungi gitu sama Tuhan, sama Allah. Dan juga tahu muda semuanya pasti di sini ada yang takut ke WC nih kayak ini. Ada yang takut ke WC karena setelah dengerin cerita dari aku tadi, ya perasaan takut pasti ada ya, karena aku aja yang ngebacain aja takut nih, keluar dari ruangan ini aja takut gitu loh. Iya, tapi enggak deh, karena kita itu sebenarnya untuk takut ke hal-hal itu nggak boleh, karena sebenarnya derajat kita itu sebagai manusia lebih tinggi dari dia gitu. Oke. Nah, buat intelektual muda semuanya yang punya cerita seru lainnya, cerita menarik lainnya, baik itu ceritanya tentang cinta-cintaan, romansa-romansa, atau cerita mistis lagi, ataupun cerita tentang yang aneh-aneh deh, pengalaman aneh ataupun pengalaman kocak yang mau intelektual muda bagiin ke kita di sini, boleh banget ya ngisi link G-Form, link Google Form yang ada di bio Instagram kita, di Instagram UKKPK WNP dan juga Instagramnya Sigma Radio UKKPK. Dan juga buat intelektual muda semuanya yang mau dengerin podcast UKKPK Voice kita itu bisa dengerin di Anchor dan juga Spotify. Dan yang mau ngelihat visualnya langsung nih, siapa sih yang jadi narasumbernya, siapa sih yang jadi podcasternya gitu loh ya, bisa dengerin kita di YouTube UKKPK WNP. Nah, intelektual muda, sekian segmen UKKPK Voice bercerita bareng gue Aren di malam minggu ini. Juga jangan lupa dengerin kita terus ya di malam minggu di podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Gue Aren pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.